Perkenalkan, nama saya Fendri Hizbullah Febrianto, NRP 08211140000001. Saya mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi 10 November. Di sini, saya akan menyampaikan tentang strategi mengelola konflik, yaitu joint problem solving. Salah satu permasalahan pengelolaan kawasan perkotaan atau kota adalah konflik antar kepentingan. Untuk mengatasi konflik antar kepentingan dalam pengelolaan perkotaan, terdapat strategi mengelola konflik. Menurut Rose, tahun 1993, terdapat 3 strategi dalam mengelola konflik, antara lain self-help, third-party decision-making, dan joint problem solving. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas mengenai strategi joint problem solving yang merupakan strategi yang cukup sulit diimplementasikan, tapi dapat memberikan hasil yang terbaik di antara strategi-strategi lainnya. Strategi mengelola konflik joint problem solving memiliki pengertian yaitu strategi yang memiliki konsep bahwa individu atau kelompok yang berkonflik bersama-sama mengatasi permasalahannya. Prinsip dari strategi ini adalah kedua belah pihak mencari solusi bersama terhadap masalah yang dihadapi, walaupun ada bantuan dari pihak ketiga. Secara umum, terdapat tahapan untuk melaksanakan strategi mengelola konflik joint problem solving, antara lain identification of interest, kemudian weighting interest, kemudian third party assistance, kemudian effective communication, kemudian trust, dan yang terakhir adalah keep agreement. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan pada strategi mengelola konflik joint problem solving, saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Strategi yang pertama adalah identification of interest, atau mengidentifikasi kepentingan. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik. Tujuan dilakukannya tahap ini adalah untuk mengetahui kepentingan dari masing-masing pihak secara jelas sehingga dapat dirumuskan tahap-tahap penyelesaian dan upaya-upaya penyelesaian konflik. Tahap kedua adalah weighting interest atau penilaian kepentingan. Setelah dilakukan identifikasi kepentingan masing-masing pihak, para pihak yang terlibat dalam perselisihan atau konflik melakukan penilaian kepentingan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar porsi-porsi nilai kepentingan dari tiap-tiap pihak sehingga dapat dirumuskan masalah penyelesaiannya kemudian. Tahap ketiga adalah third party assistance. Dalam tahap ini, perlu dilibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga diperlukan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, membuat usulan prosedur, menerjemahkan keluhan-keluhan ke dalam permintaan yang konkret, membantu pihak-pihak untuk mendefinisikan kepentingan relatif dari masalah yang dihadapi, menyusun agenda, serta membuat pendapat mengenai isu substansi. Pihak ketiga yang ditunjuk pada tahap ini harus bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam konflik yang sedang terjadi. Pada tahap keempat, ada effective communication. Pada tahap ini, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik melakukan dialog secara aktif, jujur, dan terbuka agar mampu mendeskripsikan isu yang dihadapi bersama. Pada tahapan ini, juga dilibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator supaya tahap ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Tahap kelima yaitu trust. Pada tahap ini, kedua belah pihak yang terlibat membuat komitmen untuk membuat suatu keputusan bersama yang bersifat win-win solution. Dalam pembuatan keputusan ini, diperlukan pihak ketiga untuk menjadi seorang mediator di antara dua belah pihak, sehingga keputusan yang dibuat dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tahap yang keenam atau yang terakhir adalah keep agreement, di mana pada tahap ini, para pihak yang berseteru sepakat dalam menjalankan hasil keputusan yang telah dibuat bersama dengan ditandai komitmen penuh dalam menjalankan keputusan. Selain itu, untuk menjaga para pihak agar tidak melanggar keputusan bersama, maka perlu dibuat sebuah peraturan mengenai penalti atau sanksi, sehingga pihak-pihak yang menjalankan tidak melanggar kesepakatan bersama. Dalam melakukan strategi joint problem solving, diperlukan kesadaran, inisiatif, keterbukaan, kejujuran, dan apresiasi dari masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik untuk melaksanakan semua tahap yang ada pada joint problem solving, sehingga dapat ditemukan solusi dan penyelesaian yang terbaik untuk konflik yang terjadi saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.